Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Kurnia Rahmawati, NIM E2A023205, kelas Manajemen D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS Manajemen Pemasaran nomor 2 tentang bagaimana seorang pemimpin memberikan atau membangun motivasi pada karyawan, mengapa kepemimpinan itu penting dalam manajemen. Jadi, seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memberikan motivasi kepada karyawan. Kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi suasana kerja, meningkatkan kinerja, dan memberikan arahan yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Berikut ada beberapa cara seorang pemimpin dapat membangun dan memberikan motivasi kepada karyawan. Yang pertama, menyampaikan visi dan misi yang jelas. Pemimpin harus mampu menyampaikan visi dan misi organisasi secara jelas dan meyakinkan. Karyawan yang lebih termotivasi jika mereka memahami tujuan akhir organisasi dan bagaimana kontribusi mereka mempengaruhi keberhasilan tersebut. Yang kedua, memberikan pengakuan dan penghargaan. Penghargaan terhadap hasil kerja karyawan, baik secara material maupun non-material, dapat meningkatkan motivasi. Pengakuan ini dapat berupa pujian langsung, penghargaan dalam bentuk bonus, atau bahkan sekedar apresiasi di hadapan tim. Yang ketiga, memberikan tantangan yang realistis. Pemimpin yang efektif memberikan tugas atau proyek menantang tetapi sesuai dengan kemampuan karyawan. Hal ini membantu karyawan merasa bahwa mereka dipercaya untuk menyelesaikan tanggung jawab penting yang pada gilirannya meningkatkan motivasi. Yang keempat, menjadi teladan yang baik. Pemimpin yang menjadi panutan bagi timnya dengan menunjukkan etos kerja, integritas, dan komitmen akan memotivasi karyawan untuk mengikuti jejaknya. Karyawan cenderung lebih bersemangat jika mereka melihat pemimpin mereka bekerja keras dan mempraktikkan nilai-nilai organisasi. Yang kelima, membuka ruang komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan dua arah membuat karyawan merasa didengar dan dihargai. Pemimpin yang mendengarkan masukan dan memberikan feedback yang konstruktif akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan untuk berkembang. Yang keenam, memberikan peluang pengembangan diri. Pemimpin dapat memotivasi karyawan dengan menyediakan pelatihan, mentoring, atau peluang untuk mengambil peran baru yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengalaman mereka. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap pertumbuhan individu karyawan. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif, inklusif, dan kolaboratif sangat mempengaruhi motivasi karyawan. Pemimpin harus menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, mendukung kreativitas, dan bebas dari konflik yang tidak sehat. Yang kedelapan, menghormati dan mengapresiasi keberagaman. Pemimpin yang menghormati latar belakang budaya, dan perspektif yang beragam menciptakan rasa inklusi di tempat kerja. Karyawan yang merasa diterima dan dihargai cenderung memiliki motivasi kerja yang tinggi. Yang kesembilan, memberikan otonomi. Dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk mengambil keputusan, pemimpin tidak hanya meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan, tetapi juga membuat mereka merasa lebih terlihat dalam proses kerja. Yang kesepuluh, mendukung keseimbangan kinerja dan kehidupan pribadi. Pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi akan meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Yang ke-11, menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Pemimpin yang mampu menangani konflik secara adil dan bijaksana menciptakan rasa aman di tempat kerja. Karyawan yang merasa konflik mereka diselesaikan dengan baik akan lebih fokus pada pekerjaan mereka. Yang ke-12, mengelola perubahan dengan baik. Pemimpin yang mampu mengelola perubahan secara efektif dan mendukung karyawan selama masa transisi membantu mengurangi stres dan meningkatkan motivasi mereka. Yang ke-13, menjalin hubungan yang dekat dengan karyawan. Pemimpin yang membangun hubungan yang baik dengan karyawan melalui pendekatan personal akan menciptakan rasa kepercayaan. Dengan mengenal kebutuhan, kekhawatiran, dan aspirasi karyawan, pemimpin dapat memberikan dukungan yang relevan dan meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang ke-14, memberikan fleksibilitas kerja.
Pemimpin yang memberikan fleksibilitas seperti opsi kerja jarak jauh atau jam kerja yang fleksibel menunjukkan kepercayaan kepada karyawan. Hal ini membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi yang berdampak positif pada motivasi kerja. Yang ke-15, memberikan kesempatan untuk berinovasi. Pemimpin dapat mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan memberikan ruang untuk berinovasi. Ketika ide-ide mereka dihargai dan diaplikasikan, karyawan merasa lebih terlibat dan bersemangat dalam pekerjaannya. Yang ke-16, menyediakan fasilitas pendukung. Pemimpin yang memastikan bahwa karyawan memiliki sumber daya, teknologi, dan alat yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ketersediaan fasilitas ini meningkatkan produktivitas dan motivasi. Yang ke-17, memanfaatkan pendekatan berbasis data untuk memahami motivasi karyawan. Pemimpin dapat menggunakan survei, wawancara, atau analisis data untuk memahami apa yang memotivasi karyawan. Pendekatan ini memungkinkan pemimpin untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan personal. 18, memberikan program penghargaan non-material. Selain penghargaan material, penghargaan non-material seperti hari penghargaan karyawan, sertifikat pengakuan, atau bahkan ucapan terima kasih pribadi dapat membuat karyawan merasa dihargai tanpa biaya yang besar. 19, mengadakan kegiatan tim yang menyenangkan. Pemimpin yang mengorganisir kegiatan tim seperti outing, games, atau pertemuan santai membantu menciptakan suasana kerja yang positif. Kegiatan ini juga mempererat hubungan anggota tim. 20, menunjukkan empati dalam kepemimpinan. Pemimpin yang menunjukkan empati terhadap tantangan pribadi atau profesional yang dihadapi karyawan akan membangun hubungan yang lebih mendalam. Karyawan yang merasa didukung secara profesional lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Selanjutnya, mengapa sih kepemimpinan itu penting dalam manajemen? Kepemimpinan adalah elemen kunci dalam manajemen yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. Berikut ada alasan pentingnya kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama ada mengarahkan organisasi menuju tujuan. Pemimpin memberikan arah dan tujuan yang jelas kepada tim. Tanpa kepemimpinan yang efektif, organisasi dapat kehilangan fokus dan kesulitan mencapai target. Yang kedua, menginspirasi dan memotivasi karyawan. Kepemimpinan yang baik dapat membangkitkan semangat kerja karyawan dengan cara memberikan motivasi, inspirasi, dan dukungan moral. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemimpin yang mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik akan memaksimalkan potensi individu dalam tim, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Yang keempat, menciptakan budaya kerja yang positif. Pemimpin berperan besar dalam membentuk budaya kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan integritas. Budaya kerja yang baik meningkatkan loyalitas karyawan dan menarik talenta terbaik. Yang kelima, mengelola perubahan. Di era globalisasi dan teknologi yang berubah cepat, pemimpin yang efektif dapat membantu organisasi beradaptasi dan tetap relevan dengan perubahan tersebut. Yang keenam, menyelesaikan konflik. Pemimpin bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik di tempat kerja, menjaga keharmonisan tim, dan memastikan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan kerja. Pemimpin yang peduli pada kesejahteraan karyawan membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja dan mengurangi tingkat turnover. Yang ke-8, membantu pengambilan keputusan. Pemimpin yang baik membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang strategis dan berdasarkan data, memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan tujuan jangka panjang. Yang ke-9, membentuk tim yang solid. Pemimpin yang efektif dapat mengintegrasikan berbagai individu dengan keterampilan dan kepribadian berbeda dengan menjadi tim yang solid dan harmonis. Yang ke-10, menjamin keberlanjutan organisasi. Pemimpin yang visioner tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan organisasi di masa depan. Yang ke-11, meningkatkan loyalitas karyawan. Pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan dan memberikan perhatian kepada mereka secara individual meningkatkan loyalitas.
Karyawan yang loyal lebih mungkin bertahan di organisasi dalam jangka panjang. Yang ke-12, membantu menghadapi tantangan globalisasi. Di era globalisasi, pemimpin yang visioner dan adaptif dapat membantu organisasi mengatasi tantangan global seperti persaingan pasar internasional dan perubahan teknologi. Yang ke-13, meningkatkan keberlanjutan bisnis. Pemimpin yang memiliki perspektif jangka panjang mampu merancang strategi yang tidak hanya mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan bisnis di masa depan. 14. Membentuk struktur organisasi yang efektif. Pemimpin yang baik mampu menciptakan struktur organisasi yang efisien dengan mengelompokkan tugas secara tepat dan menempatkan individu pada peran yang sesuai dengan kompetensi mereka. Ke-15. Menjadi jembatan antar generasi. Pemimpin yang efektif mampu mengelola tim multigenerasi dengan menciptakan komunikasi yang inklusif dan memastikan bahwa setiap generasi merasa dihargai dan dapat berkontribusi. Ke-16. Menyediakan solusi dalam situasi krisis. Pemimpin yang kompeten memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi krisis dan memberikan solusi yang efektif menjaga stabilitas organisasi. 17. Menjadi sumber inspirasi. Pemimpin yang menginspirasi karyawan melalui visi besar, tindakan, dan sikap positif membantu membangun semangat kerja di seluruh organisasi. 18. Mendukung transformasi digital. Pemimpin yang memahami pentingnya teknologi dalam bisnis modern dapat memimpin organisasi menuju digitalisasi, memastikan daya saing di era teknologi. 19. Mengembangkan pemimpin masa depan. Pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada pencapaian saat ini, tetapi juga mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin masa depan yang dapat melanjutkan keberhasilan organisasi. 20. Menjamin kepatuhan terhadap etika dan regulasi. Pemimpin yang memiliki integritas memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai etika dan mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga reputasi jangka panjang. Jadi, kepemimpinan yang efektif adalah fondasi bagi kesuksesan organisasi. Pemimpin tidak hanya berperan dalam memberikan arahan, tetapi juga sumber motivasi, inspirasi, dan inovasi bagi para karyawan. Dengan membangun lingkungan kerja yang positif, transparan, dan inklusif, serta mendukung pertumbuhan individu karyawan, pemimpin menciptakan organisasi yang tangguh dan kompetitif di pasar global. Kepemimpinan yang baik memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai, loyalitas karyawan terjaga, dan keberlanjutan bisnis terjamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.